Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Mestani Anastasia dari Rombel AKTB 2019. NIM belakang saya adalah 029. Di sini saya akan memaparkan tentang dasar-dasar sistem informasi manajemen. Dalam bab ini yang akan saya bahas diantaranya adalah pengertian sistem informasi manajemen, sejarah singkat dari sistem informasi manajemen, manfaat dari sistem informasi manajemen, tujuan sistem informasi manajemen, karakteristik sistem informasi manajemen, konsep sistem informasi manajemen, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari sistem informasi manajemen. Langsung saja kita ke pengertian sistem informasi manajemen. Sebelum saya membahas tentang pengertian dari sistem informasi manajemen, saya akan membahas definisi dari sistem sendiri dan manajemen sendiri. Definisi dari sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling berkaitan dan bekerja sama satu sama lain. Sedangkan manajemen sendiri adalah perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, evaluasi, dan pengawasan. Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian di atas adalah bahwa sistem informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam suatu organisasi yang saling berkaitan dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung dalam mengambil keputusan. Definisi dari sistem informasi manajemen menurut para ahli diantaranya adalah dari Jules de Aron menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan. Sedangkan menurut O'Brien, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama dengan menerima input sehingga menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. Sedangkan menurut Azhar Susanto, sistem informasi manajemen adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau komponen atau bagian apapun, baik fisik maupun non-fisik yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kita masuk pada sejarah singkat tentang sistem informasi manajemen. Sejarah singkat dari sistem informasi manajemen ini dibagi menjadi beberapa era. Era pertama adalah mainframe dan komputasi mini komputer. Era kedua adalah era komputer pribadi. Era ketiga adalah jaringan klien dan server. Era keempat adalah komputasi perusahaan dan era kelima adalah komputasi awan. Saya jelaskan mulai dari era pertama. Era pertama atau komputasi mainframe dan mini komputer. Komputer jenis ini seringkali menempati seluruh ruangan dan membutuhkan tim untuk menjalankannya, sehingga digantikan oleh mini komputer yang lebih kecil dan lebih terjangkau, memungkinkan bisnis yang lebih besar untuk menjalankan pusat komputasi mereka sendiri di rumah ataupun di tempat lainnya. Era kedua atau era komputer pribadi. Pada akhir tahun 1970-an, teknologi komputer mini mulai ditinggalkan dan digantikan oleh komputer pribadi dengan biaya yang relatif lebih rendah, sehingga komputer jenis ini menjadi komoditas pasar massal pada era tersebut. Pada era ketiga,
Munculnya internet ketika kompleksitas teknologi meningkat dengan biaya menurun. Sedangkan pada era keempat ini menggabungkan aplikasi perangkat lunak dengan jaringan berkecepatan tinggi. Manfaat sistem manajemen informasi diantaranya adalah meningkatkan aksesibilitas data yang disajikan secara tepat dan akurat bagi para pemakai atau pengguna tanpa harus ada perantara sistem informasi. Yang kedua adalah menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Menempatkan investasi yang akan diarahkan, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem informasi dan teknologi baru. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi dan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Mengelola transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu prospek atau pelayanan. Mengidentifikasi kebutuhan dan keterampilan pendukung sistem informasi, mengembangkan proses perencanaan secara efektif. Tujuan dari sistem informasi manajemen diantaranya adalah menyediakan informasi yang digunakan dalam menghitung harga pokok, jasa, dan produk, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan. Karakteristik dari sistem informasi manajemen diantaranya adalah sistem informasi manajemen membantu manajer secara terstruktur. Sistem informasi manajemen dirancang untuk memberikan laporan operasional sehari-hari, dan sistem informasi manajemen sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Konsep sistem informasi manajemen diantaranya ada konsep informasi, konsep manusia, konsep sistem, konsep organisasi manajemen, dan konsep pengambilan keputusan. Konsep informasi yang berguna harus relevan, akurat, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsep sistem manusia. Konsep sistem informasi manajemen tentu dirancang sedemikian rupa oleh manusia sehingga sistem tersebut bisa membantu mereka menghasilkan apa yang mereka butuhkan. Konsep sistem, subsistem atau elemen ini akan melakukan tugasnya masing-masing dalam satu rancangan besar sebuah sistem. Konsep organisasi manajemen. Sebuah perusahaan tentu memiliki tujuan. Salah satunya adalah menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dibentuk organisasi manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan tersebut. Konsep pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan adalah konsep yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen untuk dijadikan dasar, bahan, atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa sistem informasi manajemen dapat mempermudah dalam mengelola dan mendapatkan data atau informasi. Sistem informasi manajemen adalah suatu komponen yang terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan manajemen pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.